Kalau kami tak main Bang Pak Andi katanya, macam mana kami bisa menang sama Indonesia pada waktu? Saya merasa saya bagian dari supporter itu ya. Jadi mau siapa pelatihnya, siapa ketua umumnya, Bang Nurdin jadi ketua umum kita datang nonton. PRI ketua umum kita datang nonton. Pernah nggak terpikirkan mantan ketua umum PSSI yang penuh kontroversi, Nurdin Halid, ada nampil di beberapa stasiun TV dan paling banyak ya tentunya TV yang dulunya milik dari mantan wakil ketua dia pada tahun 2011. Kita sebut saja NB. Kemudian setelah Sintayong dipecat, makin naiklah dia ke permukaan. Sang Nurdin Halid. Ada apa ini? Apakah sudah terencana? Yuk kita bahas dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Memang Alfred waktu itu super keras lah. Saya masih ingat Pak Alfian Malarangeng mau masuk juga, dia nggak kasih ketemu ini kayak gitu. Terus saya kasih tahu sama Alfred, kamu nggak boleh kayak itu, pejabat negara, kamu terima lah apa. Tapi tidak ada alasan. Kita super lah waktu itu. Dan ada hal yang menjadi, kita terlalu super confident bahwa kita bisa memenangkan pertandingan lawan Malaysia. Sebab di penyisian kita kalahkan mereka 5-1. Itu kan. Jadi itulah yang terjadi gitu. Si Raja Gopal pun bilang sama dia, wah kamu ini. Sebenarnya tidak, ini bola. Nah, setelah kita main singkatnya itu, babak pertama 0-0 kan gitu. Kemudian babak kedua itu kok bisa berubah lagi. Saya tidak pernah lupa bagaimana gol pertama itu terjadi. Dan itu saya klarifikasi dengan Maman. Pada waktu ribut saya ada bicarakan yang di Mata Najwa. Dia bilang, saya tanya sama dia bilang, itu technical side menurut Alfred. Saya bilang, saya benarkan kalau menurut Alfred. Tapi saya tidak punya data bahwa apa yang terjadi. Tetapi saya punya rasa curiga terhadap sebuah permainan kayak seperti itu. Gitu. Coba kita lihat, saya bilang, rekamannya. Nah itu terus. Sama dengan gol kedua juga kan itu. Itulah, saya tidak mau ungkap, sudah. Saya tidak punya data. Tapi saya punya intuisi kan. Ada sesuatu yang aneh. Tapi saya tidak bisa bicara karena tidak ada data yang konkret bisa saya lakukan. Nanti setelah sekian tahun saya berkumpul dengan ini, bandar-bandar ini kan, orang-orang Malaysia ini terus bilang, kalau kami tak main Bang Pak Andi katanya, macam mana kami bisa menang sama Indonesia pada waktu? You are very super katanya. Nah, itu aja. Sebuah pengakuan oleh orang-orang buki-buki di Malaysia yang saya kenal kan, bicara. Saya tidak bisa bicara itu, apalagi di dalam live seperti ini karena saya tidak punya data. Tapi intuisi saya hanya melihat ada hal yang aneh. Ada hal yang aneh, tapi saya tidak bisa buktikan. Waktu kembali kita main di sini, kalau Firman masukkan itu bola penalti, akan menjadi lain. Tapi begitu lemah bisa dibaca kan gitu. Bola pertama itu, babak pertama itu kan baru 15 menit jalan kan sudah ada penalti kita dapat. Saya tanya sama Firman, kenapa mana? Nggak ada yang mau Pak katanya. Bambang nggak mau, ini nggak mau nih. Si Gonzales nggak mau nih. Paksa lah gua kan Pak katanya. Saya kan nggak siap nih. Kita bisa terima kan gitu. Tapi saya puas lah, pertandingan itu hari sangat menarik ya. Memang si Safi gol pertamanya spektakuler juga ya tendangannya. Kita untung bisa berbalik menang 2-1. Ya, menyakitkan lah bagi kita. Itu mengecewakan saya dalam karir saya sebagai manajer tim. Saya kecewa itu. Saya kecewa. Nurdin Halid, tentunya kita masih selalu ingat track record dia selama jadi ketua umum PSSI. Mulai dari kasus dia menjadi ketua umum tapi dari balik penjara. Nah, itu paling mengerikan. Bahkan statuta FIFA juga diganti sama dia. Sampai FIFA juga bilang tidak boleh. Tapi tetap aja dia tetap jadi ketua PSSI sampai 2011. Memang FIFA juga mungkin mingkem ya. Karena FIFA pada saat itu juga ada kasus korupsi. Sepp Blatter akhirnya ketahuan juga. Walaupun dia udah kirim surat, FIFA-nya kirim surat, tapi Nurdin tetap bergeming. Sampai puncaknya 2011 akhirnya dia bisa dilengsarkan karena terlalu banyak carut marut. Ditambah ada golongan reformasi dari PSSI diwakili oleh Pak George Trisutha dan Arifin Panegoro yang nantinya yang membuat Nurdin pun nanti melakukan pemilihan di Bali, kalah suara, dan suara itu dimenangkan oleh seorang tokoh yang bernama Johar Arifin Hussein. Nah, lengserlah Nurdin. Tapi salah satu yang membuat kita paling mungkin
tidak menerima keberadaan Nurdin itu adalah karena final Piala AFF. Yang kita tahu itu masih tetap menjadi misteri. Benarkah kejadiannya benar-benar murni pertandingan sepak bola yang natural atau memang ada pengaturan skor, suap menyuap, perjudian, bahkan mungkin memang sudah rencana dari mafia bola. Nah, itu yang sebenarnya menjadi polemik sampai sekarang dan belum ada penyelesaiannya, walaupun sudah banyak yang bersuara samar-samar layaknya Pak Andi Darussalam tadi. Kemudian berapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulan, Nurdin Halid muncul membahas tentang naturalisasi di TV milik dari wakil ketua umumnya dulu waktu di PSSI ya, Pak MB. Nah, beliau berkata berbagai macam hal, tentunya menyoroti tentang naturalisasi dan tidak senang dengan kepemimpinan gaya melatih Sintayong. Kelihatan sekali di situ. Nah, kemudian muncul lagi sekarang ketika Sintayong sudah dipecat, dia muncul lagi di acara yang sama di TV milik mantan di TV mantan wakil ketua umum PSSI, dan ada TV yang satu lagi dia diundang. Yang aku bingung tuh ya, kenapa harus beliau? Kan gitu. Sejak beliau itu kan ada yang namanya Johar Arifin. Kemudian setelah Johar Arifin, ya Lanyala mungkin ya, ini tolong diralat kalau salah. Kemudian Pak Edi Rahmayadi yang nantinya jadi Gubernur Sumatera Utara. Lalu setelah ada insiden sepak bola gajah segala macam, muncullah Iwan Bule nanti. Nah, Iwan Bule ini mulai membaharui sampai estafet ke Erick Thohir dengan membekali seorang Erick Thohir, pelatih yang bernama Sintayong, yang kita tahu bagaimana dia mencetak sejarah sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa mantan ketua PSSI yang lain itu tidak ada muncul? Kenapa harus seorang Nurdin? Dalam setahun terakhir ini, sejak Sintayong dipecat dari PSSI, kenapa mesti beliau yang diundang? Apakah ini semacam skenario kembali untuk memberikan panggung kepada seorang Nurdin Halid yang kita tahu sekarang menjadi anggota DPR dari Partai Golkar? Dulu waktu dia jadi ketua umum PSSI, dan kebetulan ketua Golkarnya adalah seorang tokoh politik, Abu Rizal Bakri, yang tentunya punya kekerabatan dengan wakil ketua PSSI saat itu. Jadi PSSI sempat berbau-berbau Golkar lah, kita bisa bilang pada masa itu. Nah, sekarang Nurdin muncul lagi. Apakah ada kaitannya dengan hal ini? Kita juga nggak tahu. Yang jelas beliau muncul pertama kali di TV mantan wakil ketua umum dia. Itulah modal seorang Nurdin Halid yang sekarang mulai mengisi panggung di sepak bola Indonesia. Pertanyaannya teman-teman, apa yang mau dia lakukan di tubuh PSSI? Apa yang dia mau lakukan di tubuh Timnas? Apa yang mau dilakukan dia di tubuh sepak bola nasional ini? Apakah kita ikhlas orang seperti ini ada di sepak bola kita? Mungkin itu haknya, dia masih boleh berkecimpung demikian. Tapi daftar hitam itu, tapi aib itu, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan nasib klub sepak bola Indonesia pada zaman kepemimpinan dia, tentunya itu tidak boleh kita lupakan. Dan kalau memang dia hadir kembali, apalagi punya pengaruh nantinya di tubuh sepak bola kita, apakah kita ikhlas setelah 5 tahun dibangun oleh seorang Sintayong? Saya bukan bilang Pak Erick lemah, atau pengurus yang lain juga lemah, sehingga seorang Nurdin bisa masuk. Saya tidak bilang demikian, tapi mungkin saja ada kemungkinan itu. Karena seorang Nurdin muncul, tentunya itu tidak mungkin tidak ada rencana. Kalau memang hanya diundang sebagai narasumber, mengapa harus beliau, bukan ketua umum PSSI yang lain yang jauh lebih memberikan dampak ya, seperti Pak Iwan Bule lah bisa dibilang. Estafet ke Erick kan sebenarnya cukup mulus setelah situasi mafianya mulai teredam lah bisa dibilang. Kenapa seorang Nurdin sekarang yang malah lebih sering muncul? Ada apa? Seterkenal itu kan Nurdin, saya powerful itu kan Nurdin, atau memang sejak awal Nurdin ini memang punya cengkraman yang masih kuat di tubuh sepak bola kita, mungkin saja di PSSI itu sendiri. Kita tidak pernah tahu teman-teman, tapi kita harus waspada. Ikuti terus timnas kita. Kalau Pak Erick memang tulus membangun sepak bola kita, dukung dia all out. Sekalipun ada wacana dia ini untuk kursi dia, kereta dia untuk di politik nanti 2029, silahkan, yang penting kita berprestasi. Tapi untuk seorang Nurdin, mohon maaf,
Bagaimana dengan kalian? Berikan alasannya dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.